Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Royhan Nur Fakih dengan NIM 34101900023 dari Prodi BBSI Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan isme-isme yang mempengaruhi pemerolehan bahasa. Oh iya, sebelumnya video ini disusun guna memenuhi tugas UAS psikolinguistik yang diampu oleh Bu Leli Nifsi Setiana. Sebelum masuk pada pembahasan, isme merupakan aliran yang mempengaruhi pemerolehan bahasa, berarti dapat diartikan sebagai teori pemerolehan bahasa. Manusia memiliki alat ucap bawaan dari lahir, misalnya paru-paru, laring, faring, rongga hidung, rongga mulut, bibir, gigi, lidah, alveolum, palatum, kemudian ada velum, dan uvula. Alat ucap terbagi menjadi dua, yaitu artikulator pasif dan artikulator aktif. Kemudian masuk pada teori 1, yaitu teori behaviorisme. Teori behaviorisme adalah teori perkembangan perilaku yang dapat diukur, diamati, dan dihasilkan oleh respon pelajar terhadap rangsangan. Tanggapan terhadap rangsangan dapat diperkuat dengan umpan balik positif atau negatif terhadap perilaku kondisi yang diinginkan. Contoh, guru memberikan sebuah stimulus berupa materi-materi pengajaran dan mengharapkan akan mendapatkan sebuah respon yang berupa perubahan tingkah laku dari murid-muridnya. Kemudian yang kedua ada teori nativisme. Aliran nativisme adalah aliran yang menyatakan bahwa perkembangan individu ditentukan oleh bawaan sejak ia dilahirkan, dan faktor lingkungan sendiri dinilai kurang berpengaruh terhadap perkembangan dan pendidikan anak. Contoh, bila sang ayah tidak pintar, maka kemungkinan besar anaknya juga tidak pintar. Bagi orang-orang yang mempercayai aliran nativisme, mereka meyakini bahwa seorang bayi itu lahir, mereka telah membawa pembawaan baik dan pembawaan buruk. Yang ketiga, ada teori kognitivisme. Teori kognitivisme adalah teori yang menjelaskan proses pemikiran dan perbedaan kondisi mental serta pengaruh faktor internal dan eksternal dalam menghasilkan belajarnya seorang individu. Apabila proses kognitif bekerja normal, maka perolehan informasi dan penyimpanan pengetahuan akan bekerja dengan baik. Contohnya, pada pelajaran di SD, siswa mampu menemukan sebuah masalah dan mencari sendiri pemecahan masalahnya. Kemudian masuk pada teori yang keempat, yaitu teori interaksionisme. Teori interaksionisme beranggapan bahwa pemerolehan bahasa merupakan hasil interaksi antara kemampuan mental, pembelajaran, dan lingkungan bahasa. Selain dari hasil interaksi dan kemampuan mental pembelajaran, yang tidak dapat dilupakan adalah lingkungan, juga faktor yang mempengaruhi kemampuan berbahasa. Contohnya, kita sedang makan di kafe. Maka, ketika ditanya mau makan apa, kita menjawab sebagaimana pelanggan yang sedang ditanya. Ya, kurang lebih itu tadi materi yang bisa saya sampaikan tentang pengertian isme yang mempengaruhi pemerolehan bahasa. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf.
Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.